Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Maaf sekali ya, hari ini baru saya bisa kirimkan videonya karena kesibukan yang sangat padat lah begitu ya. Baik, ini kita masih melanjutkan tentang regresi ya. Hanya sisi lain dari regresi atau pemanfaatan ya, memanfaatkan persamaan regresi untuk bisnis gitu. Jadi sebenarnya regresi ini tidak hanya kita lakukan atau tidak hanya kita manfaatkan untuk skripsi saja gitu. Karena kan skripsi itu sendiri adalah sebuah penelitian gitu ya. Jadi penelitian itu pun dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita gunakan juga ya. Nah, jadi kan teman-teman semua eh, pernah gitu ya atau sekarang sedang bekerja pasti mengalami suatu kondisi di mana kita memerlukan sebuah prediksi gitu. Nah, sebenarnya ini bisa kita gunakan gitu ya, menggunakan analisis regresi ini dengan menggunakan persamaan regresinya ya. Contohnya seperti apa sih? Oke, kita lihat dulu deh ya. Ini ada saya buatkan contoh sederhananya ya. Jadi anggaplah teman-teman ini sedang jualan gitu ya atau sedang live ya, live TikTok. Nah, live TikToknya sedang jualan. Di mana di hari pertama ya teman-teman ini jualan selama 2 jam. Kemudian barang yang terjual ada 4. Lalu di hari kedua itu teman-teman live 7 jam dan ternyata barang yang terjual adalah sebanyak 13 gitu. Lalu di hari berikutnya ya, lalu di hari berikutnya teman-teman jualan juga dan di hari ke-6 itu teman-teman jualan selama 3 jam saja dan mendapatkan barang yang terjual hanya 7 gitu. Tapi kita pengen tahu nih, kita pengen punya prediksi kira-kira kalau misalnya saya jualan selama berapa jam kah gitu ya untuk mendapatkan barang yang terjual sebanyak 100 barang gitu. Nah, ini kan juga perlu kita prediksi ya. Ini di luar faktor lain ya. Ini kita hanya faktor berapa lama jualan saja. Kita tidak menyebutkan faktor lain karena di sini hanya X-nya hanya satu ya untuk mencoba soal sederhana dulu. Baik, kita akan coba kita lihat ya bagaimana sih contohnya ya. Nah, kalau misalnya kita rata-ratakan jumlah yang terjual ini adalah apa namanya jumlah yang terjual berapa sih ya. Jumlah yang terjual rata-rata 11. Oh, berarti dalam seminggu ini rata-rata barang terjual saya adalah 11 piece gitu ya. Kemudian minggu berikutnya kira-kira berapa ya gitu ya. Eh, apakah 11 juga gitu kan? Nah, ini kan errornya sangat tinggi nih, kemungkinannya sangat jauh gitu ya dari prediksinya. Maksudnya seperti apa? Nah, oke, kita gambarkan dulu deh. Ya, kita gambarkan dulu maksud error itu seperti apa sih gitu ya. Oke, jadi misal teman-teman punya data seperti ini ya. Ketika 2 jam jualan itu mendapatkan 4 barang yang terjual. 4. Kemudian 7 jam ya, 7 jam ada 13 barang yang terjual. Seperti ini. Nah, kalau misal menggunakan rata-rata ya, kalau pakai rata-rata ini, misal ini angka 11 kita tarik nih ya. Nah, kalau pakai rata-rata itu range-nya sangat jauh sekali gitu. Nah, jadi ini tuh yang dinamakan error ya. Jadi ini adalah range-nya ya. Jadi errornya tuh sangat jauh sekali. Nah, ini error ya, ini juga error gitu kan. Nah, ini error juga gitu. Nah, ini adalah error ya. Jadi errornya sangat jauh, prediksi errornya sangat jauh. Sehingga kita agak sulit ketika memprediksi data kita. Kalau kita pengen jumlah barang kita terjual ada 100, itu berapa banyak sih?
Gitu ya. Berapa lama sih kita jualannya gitu kan. Jadi sebenarnya garis prediksi itu kan yang biasa kita lihat di SPSS itu kan seperti ini. Nah, ini kan karena datanya data linear gitu. Sehingga kita bisa memprediksi ya. Nah, ini adalah garis prediksinya nih. Ketika misal kita ambil garis dengan data-data yang ada, ini jarak errornya sangat sedikit sekali. Prediksi errornya sangat sedikit gitu, sangat kecil ya. Nah, ini adalah errornya nih. Errornya, eh, kemudian ini errornya gitu. Jadi semakin sedikit error atau standar deviasi ya namanya itu ya. Jadi standar deviasinya itu semakin kecil itu semakin bagus. Jadi standar deviasi itu adalah data asli dikurangi rata-rata. Nah, itu adalah standar deviasi. Ya, ini kan rata-ratanya nih dikurangi data aslinya. Sehingga itu didapatkan standar deviasinya. Nah, makanya di SPSS pun ada ya standar deviasinya berapa. Nah, semakin kecil itu semakin bagus. Gitu. Baik, kita akan menghitung nih mencari garis ini ya. Garis ini tuh rumusnya apa sih gitu. Nah, ya. Jadi kita sebenarnya pengen mencari persamaan garis ini dengan menggunakan bantuan regresi sehingga rumusnya yang biasa kita gunakan adalah Y sama dengan A plus B dan X. X-nya sudah ada. Jadi kalau melihat ini kan kita pengen tahu nih pengaruh lama atau bukan pengaruh ya, lama jualan gitu ya terhadap jumlah terjual. Jadi kita pengen lihat nih, apakah semakin lama jualan, jumlah yang terjual juga semakin banyak gitu kan? Nah, kita pengen lihat data aslinya seperti apa, data aslinya berapa dan prediksinya seberapa banyak gitu. Ya. Oke. Oke, kita akan coba masuk ke SPSS-nya. Nah, ini saya sudah dapatkan ya, saya sudah ambil datanya dari sini, di mana data X ini adalah lama jualan, kemudian Y-nya adalah jumlah terjual. Kita pengen tahu berapa sih banyaknya jualan atau berapa sih sebenarnya jumlah yang kita pengen punya data 100 gitu. Tapi yang terjual lama jualannya harus berapa lama gitu kan? Kita pengen tahu itu. Kita akan coba lakukan regresi, analyze, regression, linear, ya. Kita masukkan X-nya independen dan Y-nya dependent. Ini abaikan. Oke. Nah, yang akan kita ambil adalah koefisiennya. Ya, koefisiennya yang akan kita ambil. Kita masukkan ke Excel. Ya. Baik. Kita akan ambil A. Tadi kan rumusnya ya ini ya. Ini rumusnya A sama B. Kita ambil A-nya dulu sama dengan, lalu kita absolutkan F4. Ya, kita tarik. Lalu yang B-nya kita ambil juga F4. Nah, ya. Sehingga rumus Y itu ya, Y itu adalah sama dengan A tambah B kali X. Kali X ini. Gitu. Nah, ini adalah prediksi barang yang terjual. Kita lihat nih. Ya, ini data asli, ini data prediksi. Ketika 5 dikurangi 4 kan itu nggak terlalu jauh bedanya gitu ya. Jadi prediksi di 2 jam jualan, maka prediksi yang didapatkan adalah 5 barang. Nah, ini errornya nggak terlalu jauh nih. Dibandingkan tadi ya dengan 11, ini errornya kan jauh banget gitu. Kemudian lama jualan 7 jam,
Kemudian lama jualan 7 jam itu akan mendapatkan barang sebesar barang yang terjual adalah 11, sekian. Nah, ini nggak terlalu jauh ya jaraknya. Kemudian dengan barang ya kita jualan 12 jam itu prediksinya akan terjual 17. Errornya ya hanya 1, sekian ya dari 18 ini gitu. Ya. Nah, kalau yang tadi kan errornya dari angka 11 ini nih, ya. Tapi jadi kita bisa dapatkan nih garis ini nih, ya. Jadi ini adalah garis prediksinya. 5,3. Nah, 5,3 itu di sini nih, ya. Lalu data yang 7, ini garisnya adalah 11, nah ya kan. 11,628. Nah, ini di sini nih, 11,6. Jadi jarak antara data dengan prediksinya itu tidak terlalu jauh. Sehingga ya ini bisa kita ambil datanya menggunakan persamaan ini. Kita pengen punya barang yang terjual sampai 100 gitu. Kira-kira kita lama jualannya berapa ya? Nah, ini kita coba masukkan data-datanya. Misal kita jualan 15 jam. Ini kita coba-coba saja nggak masalah ya. Oke. 15 jam, misal 20 jam, 30 jam. Sehingga data yang kita bisa dapatkan untuk mendapatkan jualan yang sampai 100 piece gitu adalah kita prediksi coba asumsikan 60 jam, 70 jam, atau 100 jam. Terlalu banyak, berarti 90 jam. Atau 85 jam. Ya, kalau misalnya teman-teman mau mencoba semua angka itu boleh gitu ya. Jadi ditarik saja ke bawah. Kan tarik ke bawah, nanti dapatkan berapa jam. Sehingga didapatkan angka yang mendekati 100 ya atau lebih sedikit itu kan kelihatan. Nah, apalagi sih sebenarnya manfaatnya ketika teman-teman menggunakan persamaan ini? Contoh deh, misal teman-teman punya data anggaran gitu ya. Anggaran bagian promosi gitu. Kemudian jumlah yang terjualnya adalah sekian. Nah, ini kita bisa tahu barang yang terjual dengan anggaran yang optimal itu berapa. Sehingga kita tidak menghambur-hamburkan dana untuk anggaran promosi. Ya, karena kan ketika promosi digunakan, oh barang yang terjual sekian. Kemudian di bulan berikutnya kita pakai anggaran promosi ya, barang yang terjual sekian. Nah, itu data-data itu kita gunakan tuh untuk memproyeksi ke depannya. Seperti apa sih ya atau seberapa banyak sih anggaran promosi yang bisa kita anggarkan gitu. Sehingga mendapatkan penjualan yang maksimal ya dengan anggaran yang optimal gitu ya. Nah, ini adalah pemanfaatan dari regresi linear yang ya, mungkin teman-teman juga bisa gunakan di tempat kerjanya ya. Nah, berikutnya ini akan saya berikan kasus ya untuk soal yang perlu teman-teman kerjakan. Nanti akan saya kirimkan PDF-nya, lalu teman-teman kerjakan menggunakan SPSS dan dikumpulkan di Spada gitu ya. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.